Baik, Bapak Ibu masih tetap stay di Zoom webinar Komite Independen Batak bekerja sama dengan Harian Sinar Indonesia Baru dan juga didukung oleh Yayasan Sisingamang Raja ke-12 tentunya. Berikut ini kita akan mendengarkan pemaparan materi berikutnya, yaitu dari Bapak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. Andus Nixon Nababan MSI, dengan materi berjudul Perjuangan Sisingamang Raja ke-12 sebagai inspirasi leadership yang baik. Silakan Bapak Bupati Tapun. Terima kasih Pak Moderator, Pak Simanjuntak, Pak Togar, dari KIP, Pak Panglima yang diwakili Amang semua orang, Bapak Kapolda, Pak Simanjuntak, dan Profesor Sihol. Tadi luar biasa pemaparannya, bahasa Inggrisnya semua Amang. Bisa juga kita dapat Tapanuli Utara dikirimkan. Dan hadirin semua yang peserta webinar, Zoom, semua tadi sebenarnya materi yang saya bawakan itu yang dibawakan tadi itu sebenarnya sudah terkait juga apa yang mau saya sampaikan tentang leadership ya. Sudah disampaikan bagaimana Sisingamang Raja bisa menghimpun semua raja-raja Batak. Kita tahu bahwa Sisingamang Raja itu teritorinya adalah di Bakara, tapi daerah-daerah lain, misalnya marga-marga lain bisa diajak bersatu padu, berjuang untuk mempertahankan tanah Batak. Sisingamang Raja 12 bukan hanya beliau saja yang sebenarnya memperjuangkan dari kemerdekaan penjajahan ke tanah Batak, tapi kita kenal juga dulu bagaimana Sisingamang Raja 10 kalau tidak salah dalam perang Padiri, ya bagaimana juga dulu beliau menghimpun semua raja-raja Batak, suku-suku Batak, agar juga mempertahankan wilayah tanah Batak. Nah ini yang mungkin juga harus kita teladani, dan pada di saat sekarang ini, ya kalau dulu beliau melawan penjajah, ya kita sekarang para kepala daerah bagaimana kita memperjuangkan pada pemerintah pusat agar daerah kita ini bisa maju, tanah Batak ini bisa maju, bisa sejahtera. Kita ingat dulu juga bagaimana perjuangan Nomensen menghilangkan tanah Batak ini dari Hahulomon, ya, sehingga orang Batak bisa cerdas. Ini perjuangan kita sekarang bagaimana kita sudah lepas dari penjajahan fisik, tapi kita masih disebut peta kemiskinan, ya. Nah ini tugas kita bersama, bagaimana Tapanuli Raya, bangsa Batak ini lepas dari peta kemiskinan menjadi sebuah daerah yang sejahtera, ya bangsa Batak yang katanya bangsa natar pasu-pasu, ya seyogianya kita juga harus berpikir dan mewujudkan kapan bangsa Batak bisa memasuk-masuk bangsa asing di Indonesia dan juga di dunia. Mungkin di materi saya langsung saja saya bacakan bahwa kepemimpinan yang inspiratif dari Sisingamang Raja 12 itu tentu yang pertama bahwa kita bangga sebagai masyarakat Batak bahwa ada satu pahlawan di masa penjajahan, ya, yang dapat gelar pahlawan nasional. Ini luar biasa, ini menjadi suatu catatan buat kita semua agar keteladanan Sisingamang Raja itu kita bisa tularkan di masa kita sekarang dan termasuk kepada anak cucu kita. Nah kemudian juga bagaimana Sisingamang Raja 12 juga mempertahankan tanah Batak ini hingga titik darah penghabisan. Artinya tidak ada kata menyerah, tidak ada kata tadi yang disebutkan para pembicara sebelumnya bergain, ya, atau duduk bersama, ya. Dan ini luar biasa sekali sebagai seorang pemimpin yang tentu mempertahankan ini bukan suatu hal yang mudah dan gampang, ya, bila dihadapkan kita barangkali dengan senjata, ya,
Barangkali kita sudah lari terbirit-birit atau menyerah tanpa syarat. Tapi beliau dengan hanya itu tadi, non fisik tadi, bisa berjuang habis-habisan. Nah, kemudian juga masih tergolong sangat muda, usia 22 tahun lebih ya, beliau bisa menghimpun semua tokoh-tokoh Batak. Karena kita tahu Batak ini semua raja dan semua punya teritori, ya, daerah masing-masing, ya, dan tidak ada secara tersirat siapa sih sebenarnya secara umum Raja Batak. Tetapi kepahlawanan daripada Sisingamangaraja mampu menghimpun itu semua. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Nah, ini yang kemudian menjadi inspirasi buat kita di usia yang sangat muda dan keberanian yang luar biasa, ya. Ini kemudian kita tahu juga bahwa Sisingamangaraja 12 itu pemimpin yang sangat demokratis, ya, dalam setiap mengambil keputusan selalu melakukan musyawarah mufakat. Ini bisa kita ketahui ketika pelaksanaan Rapat Raksasa di Balige, nah ini tahun 1876, dari literatur tokoh masyarakat dan Raja Batak lainnya untuk bisa menghimpun semua kekuatan, menyatakan perang dengan Belanda. Kemudian jending agama tidak diganggu, menjalin kerjasama dengan kerajaan Aceh untuk melawan Belanda. Nah, ini luar biasa, bisa sampai suku lain juga diajak bekerja sama. Kemudian Sisingamangaraja juga mampu merupakan seorang pemimpin yang karismatik, memberikan pengaruh yang sangat inspiratif, memiliki visi dan kuat yang mampu mengajak anggota untuk mencapainya. Artinya perang gerilya yang beliau lakukan itu sebenarnya dari gunung ke gunung, tadi disampaikan oleh Pak Sidumorang juga sampai pasukan tentara dari orang Negro juga yang terkenal dengan garang, terkenal juga dengan fudu, didatangkan. Bagaimana melacak Sisingamangaraja. Tetapi tidak bisa ditangkap dan tak mampu ditangkap. Hanya pengkhianatlah yang menjatuhkan Sisingamangaraja 12. Kenapa saya sebut pengkhianat itu tadi? Karena itulah yang membocorkan apa rahasia yang dipegang oleh Sisingamangaraja 12. Dan itulah darah dengan ditembaknya putrinya, kemudian beliau peluk dan akhirnya beliau Sisingamangaraja 12 bisa tewas. Nah, inilah kepemimpinan-kepemimpinan yang menurut saya menjadi inspirasi buat kita semua, hingga kita sebagai masyarakat Batak sekarang, apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Saya sangat sepakat apa yang disampaikan tadi Pak Profesor Rektor Unika, bahwa kegagalan kita adalah di Hosong, Elat, Tetel. Inilah kegagalan kita. Inilah kita. Kalau kita lihat sebenarnya daerah lain seperti Sumatera Barat, Sulawesi, mereka bisa selalu bersatu padu membangun daerahnya. Nah, ini kita harapkan dengan Zoom ini juga bisa kita bersatu yang terbaik buat kita. Karena kita bukan mau chauvinisme, tapi kita, kalau bukan kita yang memikirkan daerah kita Tapanuli, ini siapa lagi? Maka marilah kita saling mendukung. Apa yang bisa kita bantu? Ya, saatnya lagi kita untuk saling menjelekkan, saling mengatakan bahwa kita yang paling hebat, kita yang paling terbaik, saya yang paling terbaik. Tapi kalau bersama-sama untuk kita berebut dan memperbaiki semua keadaan di daerah kita ini, itulah yang mungkin membuat kita sejahtera dan maju. Mohon dalam Zoom ini juga pada kita semua, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan agar dukungan kita semua terhadap pendirian Universitas Negeri Umum Tapanuli Raya bisa terwujud di Tapanuli ini. Karena itulah skema yang paling cepat dan masif dalam memerdekakan kita dari kemiskinan dan ketertinggalan SDM. Saya pikir dalam mencapai sebuah kesuksesan harus ada yang kita korbankan. Walaupun pengorbanan itu sebenarnya masih bisa kita juga cari solusi yang terbaik. Dan tidak ada yang hilang.
Itu sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tidak panjang lebar lagi saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Tapanuli Raya. Tuhan memberkati negara yang kita cinta, Indonesia. Horas, merdeka! Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. Andus Nixon Nababan, MSI. Tadi telah dipaparkan bahwa perjuangan Siam Raja ke-12 sebagai inspirasi leadership yang baik. Dari semua nilai-nilai yang ada, tadi dijelaskan juga para pembicara sebelumnya, bahwa nilai-nilai yang ada di Siam Raja ke-12 itu sangat inspiratif banget untuk seorang leader ya, leadership, dan juga tadi ada fighting spirit, kemudian masih usia muda punya keberanian, courage, dan juga punya rasa sense of belonging, loving and caring. Dan tadi Pak Nababan juga mengatakan bahwa perjuangan Siam Raja 12 ini sangat connected banget dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang leader pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Bupati Taput. Kita juga mendoakan agar segera pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya, semoga cepat terlaksana Pak, untuk tentunya mencapai SDM unggul seperti tadi kata Pak Rektor Unika, menjadi juara-juara baru. Sukses untuk Taput. Terima kasih Pak.